Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkoperasian. Sebelum bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 4, anggotanya antara lain Ica Motiara, Imro'atul Mufidah, Leni Ayu Wardani, Lilis Wulandari, Dwi Chandra FAWH, Muhammad Rizal M, Amatullah Mufidah, dan Maulana Suprayogi. Selamat belajar! Teman-teman, untuk pembelajaran kali ini kita awali dengan belajar lahirnya sejarah perkoperasian di Indonesia dan negara-negara maju. Yang pertama yaitu dilihat dari sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan gerakan koperasi di Indonesia bermula pada abad ke-20. Koperasi di Indonesia tumbuh dari kalangan rakyat ketika terjadi penderitaan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Beberapa orang dengan kemampuan ekonomi terbatas mempersatukan diri untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Raden Arya Wiratmaja dari Purwokerto, Jawa Tengah. Dan pada tahun 1896, beliau mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Dan pada tahun 1915 dan tahun 1927 dibuatlah sebuah peraturan tentang koperasi. Pada tahun 1942, Jepang mendirikan koperasi yang bernama Kumiai, namun fungsinya hanya untuk menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, dalam pergerakannya koperasi di Indonesia mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 dan hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah perkembangan koperasi di dunia. Gerakan koperasi dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga tersebut sering disebut dengan koperasi pra-industri. Sejarah perkembangan berawal dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 hingga revolusi Prancis tahun 1789. Adapun perkembangan koperasi di negara-negara maju antara lain yaitu 1. Perkembangan koperasi di Inggris. Lahirnya koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rodale di bawah pimpinan Charles Howard. Koperasi ini dipelopori oleh 28 anggota. Dan lahirnya koperasi ini diperingati sebagai Hari Gerakan Koperasi Modern. Dan gerakan awal terbentuknya koperasi di Inggris kemudian dikenal sebagai koperasi pra-industri. 2. Perkembangan koperasi di Prancis. Charles Fourier, seorang sosialis Prancis, menganjurkan berdirinya unit-unit produksi Valence-Terres yang mengedepankan semangat kebersamaan baik kepemilikan kapital, mengupayakan kebutuhan sendiri, dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Perkembangan koperasi di Swedia. Pelopor koperasi dari Swedia bernama Alby Johansson. Salah satu tindakannya adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya dapat dikelola dengan cara yang efisien oleh koperasi. Perkembangan koperasi di Jerman. Saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama Reinvention, wali kota di Flamersville. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Reinvention dapat mendirikan koperasi. Perkembangan koperasi di Jepang. Koperasi pertama tahun 1900 yang muncul ketika uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia periode 1933. Yang terakhir yaitu perkembangan koperasi di Korea. Perkembangan koperasi di Korea dimulai pada abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yaitu Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Kemudian organisasi tersebut digabung menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional. Prinsip dasar koperasi pada zaman penjajahan. Gerakan koperasi di Indonesia sebelum merdeka. Gerakan ini diawali oleh Raden Arya Wiratmaja, seorang Pati Purwokerto, dengan mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang sebagai akibat dari penjajahan. Lalu, pada tahun 1908, lahir perkumpulan Budi Utomo yang didirikan oleh Raden Sutomo
yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Setelah Budi Utomo, sekitar tahun 1911, Syarikat Dagang Islam atau SDI, dipimpin oleh Haji Samanhudi dan Haji Umar Said Cokro Aminoto, mempropagandakan cita-cita toko koperasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial Belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. Pada tahun 1915, lahir Undang-Undang Koperasi yang pertama yang bunyinya, anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam bahasa Belanda, dibuat di hadapan notaris, dan harus mendapatkan izin Gubernur Jenderal. Undang-undang koperasi tersebut sama dengan Undang-Undang Koperasi di Nederland yang dibuat pada tahun 1876. Di samping itu, pada tahun 1927, di Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang peraturan-peraturan koperasi. Namun, pemerintah Belanda tidak mencabut undang-undang tersebut, sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia. Pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan I.R. Soekarno mengorbankan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Pada tahun 1930 dibentuk bagian urusan koperasi pada Kementerian Dalam Negeri, di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. Margono Djodjo Hadikusumo. Selanjutnya, pada tahun 1939 dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Selama periode tahun 1930 sampai 1939, jumlah anggota koperasi di Nusantara tumbuh berkali-kali lipat, hingga akhirnya diwaspadai pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menerbitkan aturan bahwa koperasi hanya perlu didirikan atas izin Gubernur Jenderal. Selanjutnya, pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi. Sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Selanjutnya, pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang Nomor 23 dan menggantinya dengan Kumiai, Koperasi Model Jepang. Muncul juga aturan bahwa setiap koperasi harus bersumpah tidak akan melakukan pergerakan politik. Perkembangan koperasi di masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah dan seluruh rakyat menata kembali perekonomian. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 yang berbunyi, perekonomian Indonesia harus berasaskan kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan asas kekeluargaan. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran sukarela, terdapat 2.500 koperasi. Namun, karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah, maka terjadi titik kehancuran koperasi. Partai-partai memanfaatkan koperasi untuk kepentingan diri sendiri, bahkan ada yang menjadikan sebagai alat pemeras rakyat. Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakanlah Kongres Koperasi yang pertama, menghasilkan poin-poin berikut ini. Dan pada tanggal 12 Juli 1953, diselenggarakanlah Kongres Koperasi yang kedua, menghasilkan poin-poin penting berikut ini. Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap koperasi masih sangat rendah. Kedua, pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah untuk melaksanakan program perkoperasian.
Karena hambatan-hambatan tersebut, pemerintah mengadakan kebijakan antara lain: 1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi. 2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi. 3. Memberikan kredit kepada kaum produsen. Selanjutnya, konsep ide dasar perkoperasian. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu, misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke-19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Di negara maju, koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu, koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Awal mula koperasi di Indonesia yaitu pada abad ke-20. Gerakan ini dimulai dari usaha spontan rakyat kecil yang ingin lepas dari penderitaan dan merubah hidupnya. Ide perkoperasian sendiri pada awalnya dikenalkan oleh R. Arya Wiratmadja pada 1896 dengan mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Ide ini kemudian diteruskan oleh De Wulf van Westerhout. Berlanjut di 1908 saat Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang secara tak langsung berperan dalam gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Kemudian pada 1915 peraturan-peraturan Fordering of the Cooperative Bargaining dibuat. Pada tahun yang sama, berdiri pula Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Pada tahun 1929, Partai Nasional Indonesia berdiri dan memberikan semangat dalam penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mendirikan koperasi bernama Kumiai. Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya, gerakan koperasi mengadakan kongres untuk pertama kalinya pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada kongres koperasi pertama, ada beberapa keputusan yang berhasil dirumuskan. Antara lain, yang pertama, pendirian Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Terima kasih telah menonton video kami. Teman-teman, jangan lupa belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.